Wahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa alhiqna bisalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jahilus sakhiyu ahabbu ilallah minal abidil bakhili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yadkhulul jannata arba'atun bighairi hisabin al alimul ladzi ya'malu bi'ilmihi wa man hajja wa lam yarfas wa lam yafsik hatta mata wa syahidul ladzi qutila fil ma'rakah li'ila'i kalimatil islam wasakhiyul ladzi iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in fahaula'i yunazi'u ba'duhum ba'dan ayyahum yadkhulul jannata awwalan. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang jahil yang pemurah itu lebih dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang abid yang bakhil. Dalam hadis liket, orang yang murah hati lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan syurga, lebih dekat dengan manusia dan jauh daripada neraka. Alanya orang yang krit wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Orang yang kikir jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Jadi orang yang pemurah dekat leh macam moya orang yang krit jauh leh macam. Orang yang pemurah pertama dekat dengan Allah, kedua dekat dengan syurga, kelih dekat dengan manusia, yang kepet jauh daripada neraka. Moya orang krit pertama jauh daripada Allah, jauh dengan surga, jauh dengan manusia, kemudian tahu dengan neraka. Kemudian dalam hadisnya ahli Nabi, orang yang jahil yang pemurah lebih dicinta oleh Allah Ta'ala ketimbang daripada orang abid yang krit. Tidak orang kan abid tapi ganyan murah hati. Tak banding dengan orang abid tapi krit. Yang lebih galak Allah Ta'ala kepada yang kan abid yang pemurah ketimbang daripada abid yang krit. Makna jahil ini puhana geken ganyan orang yang ibadat. Maya abid yaitu orang yang pergunakan seluruh waktu ganyan untuk beribadat. Ini hana truk tingkatnya. Tidak ada urut hana dipergunakan seluruh waktunya untuk beribadat. Ibadat ganya na, yang wajib-wajib na, yang sunatnya sekedar. Tapi ganya murah hati. Yang lebih galak Allah Ta'ala ketimbang daripada orang yang dipergunakan seluruh waktunya untuk beribadat, tapi ganya krit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah yadkhulul jannata arba'atun bighairi hisab. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila adalah hari kiamat, apabila diperdapatkan akan kiamat, niscaya masuk akan syurga oleh 4 golongan manusia tanpa hisab. Teori kiamat tengah. Napiat macam orang
tamang syurga tanpa hisab Allah Ta'ala. Yang pertama, al-alim alladhi ya'malu bi'ilmih. Orang alim yang beramal dengan ilmunya. Wa man hajja walam yarfas walam yafsiq hatta mata. Dan orang yang melaksanakan haji dan tidak melakukan perbuatan yang lara dan tidak melakukan perbuatan fasik sehingga mati ya. Ya, urung buat haji hana buat yang lara, hana buat yang dosa sampai mati. Wa syahidul ladzi qutila fil ma'rakah li'ala'i kalimatillah. Dan orang syahid yang dibunuhkan di dalam peperangan untuk meninggikan kalimah Islam. Orang mati syahid dalam perang sabilillah, tujuan gaknya perang untuk gepetinggi kalimah Allah. Wasakhiyul ladzi iktasaba malan minal halal. Dan pemurah yang berusaha ia akan harta daripada yang halal. Wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya. Dan memberi nafkah pada jalan Allah dengan tidak ada riya. Faulai, maka mereka itu yunazi'u ba'duhum ba'dan, berdakwah atau berbantah-bantah oleh sebagian mereka itu akan sebahagian. Ayyahum yadkhulul jannah awalan. Akan siapa di antara mereka itu yang masuk akan surga pada kali yang pertama. Nyan pedrau dengan gemdawa bab pintu surga. Gemdawa so di antara urang nyan yang awai pun tamang surga. Bandung hana hisab. Yaitu yang pertama orang yang alim yang beramal dengan ilmu. Yang kedua orang yang buat haji yang mabrur, hana buat yang lara, hana buat yang fasik sehingga sampai mati. Yang kelima orang yang mati dalam perang sabilillah. Yang keempat orang yang murah hati. Nya pedrau orangnya gemdawa-dawa bab pintu syurga. Nya tau awai pun tamang syurga. Puau orang malim, puau orang haji, alian puau orang syahid atau orang yang pemurah. Nya palain na yang pegah nedame li malaikat. Te orang yang dawa ya. Nedame li malaikat. Cara ndame tayang ba urang haji pandepu adawan. Urang yang haji yang mabrurnya awai pun tamang surga. Dijawab karena dengar-dengar ba ahli ilmu. Alian kita yang baru syahid pandepu iron urang syahid awai pun tamang syurga tanpa hisab. Jawab karena ahli ulama itu. Alian urang yang murah yang berusaha daripada harta yang halal infak pada jalan Allah tanpa riya, nyairon pandepu awai pun tamang syurga. Udah murahnya tamu surga tanpa hisab juga dijawab daripada para ulama. Jadi ahli malaikat karena ulamanya sumber mengakna adab dengan ulama, maka tamanglah orang alim yang beramal dengan ilmu pun tat dalam surga. Jadi di antara piat macamnya dudau nedame li malaikat yang pun tamang, yaitu orang yang alim yang beramal dengan ilmu. Yang jelas
Ya, dalam hadisnya ban puit dro urang nyan damang syurga tanpa hisab. Menyatakan puak orang alim nyejek ke tanya kepada ahli ilmu yang kau buat peluang walaupun hana mustahil hejek ke ulama tu. Tapi ilmu sekedarnya bertamai sih yang kada ada puan alian tuji ke haji yang mabrur. Tidak pergi kedua dah nak cerai dah aku lupa haji dah. Pertama napeng yang urang napeng nak lepas-lepas ke. Ubui peluang lah. Alian syahid. Thang jana perang kepele. Alian sakhi pemurah. Nyan yang tehah kat pintu dah. Urang yang murah hati nyan yang usaha daripada harta yang halal hana mucih yang kaya. Boleh jadi kita kasihan murah. Dan tidak ke pemurahnya hana mesti berurang kaya. Sebab makna pemurahnya lagi yang kata perang kau likut. Watetakalan orang yang butuh bantuan ingin ate katanya untuk membantu. Nyan gekeun dengan pemurah. Walau bahasanya hana ngenda bantu. Nyan ka gekeun katanya pemurah. Orang kaya minta sedekah. Nafalah Nabi sedekah. Tapi handausa. Ate Nabi nafalah. Fala memberi wateta berian puakeun idkhalus surur memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. Nafala walaupun fala beda dengan tapi kurang ngertiin. Tak ada buat yang mentenau orang kaya agak minta sedekah. Tajuk di kebek puakeun bek tak putus asa. Orang lain minta tajuk 5 ribu, orang kaya tajuk 5 ribu. Entah kan? Kebek putus. Hana Nabi sama sekali. Monya ke pelajaran nyan home kan. Monya nyo hana ko bing ag de podro. Ya betul kan? Nya home. Makna home pu mungkin menyanyian katan hai damang di dalam puputuh asa urung leke. Ya. Bimi tamang dalam puputuh asa urung leke. Nya yo thi. Takut puputuh asa kita nyo tengah. Li Allah Taala wa ta'ala kiamat. Lada orang kaya minta sedekah, lada orang kaya bakal minta sedekah. Nah, tidak. Jadi yang puakan yang piat macamnya yang raya peluang ke gedanya. Artinya yang mudah yaitu jadilah gedanya orang yang pemurah yang mengusahakan harta daripada yang halal dan mempergunakan pada jalan Allah tanpa ria. Yang mungkin ya, walaupun gedayo kan orang kaya tapi nyan mungkin tabak sakhinya murahnya yaitu puakeun
tifat ati. Itu lagi Nabi ke pemurah. Nabi orang yang sangat murah. Kadang-kadang pemurah, sangat murah. Padahal Nabi kan orang kaya. Nabi orang miskin. Tapi ke Nabi ni kan pemurah. Sangat murah hati. Wa an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan yakhtassuhum bin ni'ami limanafi'il ibad. Dan diriwayatkan daripada Ibni Abbas, berkata ianya Ibni Abbas, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi hamba itu ada sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa hamba yang dikhususkan mereka itu dengan nikmat bagi bermanfaat segala hamba. Jadi di antara hamba yang khusus oleh Allah taala Nabi nikmat ke hambanya supaya bermanfaat kepada hamba-hamba yang lain. Nya ada pula kita. Nah, hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian nikmat. Kepuan Nabi nikmat ke hambanya supaya bermanfaat terhadap hamba-hamba yang lain. Faman bakhila bitil kal manafi' alal ibad naqalaha Allahu taala anhu wa hawwalaha ila ghairihi. Maka barang siapa yang kikir dengan demikian manfaat di atas segala hamba, niscaya memindah akan dianya nikmat oleh Allah Ta'ala daripadanya dan memalingkan akan dia nikmat kepada selainnya. Ya, nya hana depu dia mah. Wate kita ni otak kriat, tapi kriat dah terhadap nikmat yang diberi Allah Ta'ala nya, maka nikmatnya nepinah oleh Allah. Nepinah ke orang lain. Allah Ta'ala Nabi nikmat ke kita kan untuk pribadi kita dalam hikmah Allah kan untuk pribadi kita nikmatnya supaya bermanfaat ke hamba-hamba yang lain. Ternyata kita hana tabrikan manfaatnya kepada hamba yang lain, maka nikmatnya nepinah oleh Allah. Tanya sehat. Kesehatan kita dijadikan Allah Taala supaya bermanfaat kepada mukmin yang lain. Hana berikan manfaatnya, nyan sehatnya nepinah oleh Allah. Nebalik. Sehat nepinah. Wa hawwalaha netahwil. Makna tahwil puat nerobah keadaan. Dari sehat berarti je sakit tu. Yang ban pinah. Jadi sehat berubah je ke sakit. Pakan pinah oleh Allah karena hana terjadikan manfaat bagi orang lain. Menanzid harta Allah Ta'ala dititipkan harta baginya supaya harta kita bermanfaat kepada hamba-hamba yang lain. Ternyata hana tak berikan manfaatnya, maka hartanya nepinah oleh Allah. Nikmatnya nebalik oleh Allah Ta'ala. Dari kita yang tentram berkon tu dapat tenang harta tu, nebalik ke susah, ke apa-apa. Karena nikmat hana terpelaku lagi nekasat oleh Allah, lagi maksud Allah. Ya hana terduri, ya, wate hana terduri,
payah terjadikan manfaat bagi hamba yang lain. Nikmat yang nak bertanya, nikmat kesehatan, nikmat pikiran atau nikmat harta yang bermanfaat terhadap orang lain. Pakad takut menan hikmah Allah. Ya, yang hana ada pubut lagi nya, maka akan pinah nikmat Allah dan balik. Tanda kita ada punya nikmat yang bila Allah khusus ke kita yang manfaat ke kita yang. Ya, hana masalah. Ya, hana tajuk ke orang lain, hana terjadikan manfaat terhadap orang lain, hana apa. Ya. Nyo takut nekhususkan kita oleh Allah Ta'ala nikmat supaya bermanfaat terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Yang kan mendung, kan mandum hamba yang diberi nikmat lagi. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah itu ada beberapa hamba yang dikhususkan dengan nikmat. Arti kan seluruh hamba mana. Ya, nah di antara hamba yang dipelaku oleh Allah Ta'ala khususiat keurangnya Nabi nikmat supaya bermanfaat terhadap hamba yang lain. Ya, maka beliau itu create. Dan create-nya termasuk orang yang dia melindung. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Agsanuha mutadalliyatun ilal ardi. Faman akhadha bi ghasnin minha qadahu dzalikal ghasnu ilal jannah. Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pemurah itu satu pohon daripada pohon-pohon syurga. Bermula segala cabangnya pohon mutadalliyatun ilal ardi, itu yang rindang ia ke bumi. Faman akhadha bi ghasnin minha, maka barang siapa yang memegang, mengambil dengan satu cabang daripadanya, niscaya ditunjuki oleh demikian cabang kepada syurga. Qadahu dzalikal ghasnu, ditunjuki akan dianya seseorang oleh demikian cabang kepada syurga. Ya, berkali Nabi yang sakha pemurahnya, sifat murah yang adalah sibak bak kaya di antara bak kaya syurga. Cabang bak kayanya mereh-reh kena gumo. Seorang yang mumat bak cabangnya nyan akan dihuagannya le cabang tersebut kedih dalam syurga. Itarik le cabangnya kedih dalam syurga. Ya. Sama dengan orang yang bersifat dengan sifat sakha, yaitu sifat murah hati, nyan sifat murahnya akan dihuaurung poji kedih dalam syurga. Jadi yang perlu pegah pu, te kata depu yang sakhanya, murahnya, ya bak kaya dalam syurga, getanya buta mumat baca beng kayanya, mengatruk ke dalam syurga. Artinya getanya benar sifat sakha, ya sifat murah. Ya, menurut draw tu, menurut kemampuan, menurutnya. Dan diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Jabir berkata, ya, ditanyakan orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, apa amal yang lebih afdal? Teh amal yang lebih baik ya Rasulullah. Qala as-sabru was-samahah. Menjawabnya Nabi, sabar dan samahah, memaafkan. Sabar daripada maksiat, sabar dari segala kesempitan. Nyan amal
paling good. Agar boleh dilikut pembalasan jih tanpa hisab. Kemudian samahah. Samahahnya puakeun memaafkan. Memaafkan nyen juga amal yang paling afdal. Kaitan jih dengan bab tarahum, yaitu bab kasih sayang, karena katanya tak maafkan orang lain, yang pasti timbul dari rasa kasih sayang. Warawal Muqaddam bin Syarih an abihi an jaddih qala qultu ya Rasulullah dalluni ala amalin yudkhilunil jannah. Dan warawal Muqaddam riwayat oleh Muqaddam bin Syarih daripada bapaknya, daripada neneknya. Anak gecok hadis ba ayah. Ayah gecok ba ayahnya lah. Ayahnya gecok ba ayahnya. Muqaddam bin Syarih gecok hadis ba ayah. Ayah gecok ba nek. Putra bahlam li Muqaddam ulumkeun ya Rasulullah dalluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Allah, ne putunya ulung terhadap satu amal yang bisa memasukkan aku dalam syurga. Ne putunya ulung ya Allah, hati lum pubut sabah amalnya bisa menglung dalam syurga. Qala najawab li Nabi, inna min mujibatil maghfirah bazlu ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Sesungguhnya sebahagian daripada yang mewajibkan pengampunan Allah itu memberi harta dan memasyhurkan salam dan bagus kalam. Leh macam nyen wajib merempak pengampunan Allah. Wate kam merempak pengampunan Allah nyen tente kan gehon timbakan amal, gehon timbangan pahala. Dosa ka ampun. But yang mewajibkan pengampunan Allah nalhe macam. Pertama, memberi makanan kepada orang yang lapar. Yang kedua, pepasya salim, pemasyahu salim, assalamualaikum. Alenyan jeroh kalam habagat hanaba yang menyakiti, hanaba yang berdosa, hanaba yang lara. Nyan heboh macam nyan wajib mendapatkan pengampunan Allah. Wateka mendapatkan pengampunan Allah, nyan pasti bisa memasukkan katanya dalam syurga. Beri makanan kepada orang yang dia, pepasya salim, pemasyhur salim, yaitu sesama katanya, wa husnul kalam dan haba katanya jeroh. Nyan leh macam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.